keprofesionalan guru-guru berjalan menggapai bintang di langit penuh harapan. Berkat PJOK langkah pertama menuju masa depan, pembelajaran berdiferensiasi di dunia pendidikan. Berkat PJOK berjalan dan ke arah cahaya, inspirasi bagi generasi di setiap harinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan, membentuk karakter, mengukir prestasi. Kompetensi teruji, ilmu dipupuk bersama, di pelatihan yang intensif semangat membara. Dari sesi tatap maya hingga lapangan olahraga, kami berdiri untuk masa depan yang cerah. Merdeka dalam belajar, mencipta dan berkreasi. Berkat PJOK menyemai semangat di setiap sesi. Kami bergerak maju di kurikulum penuja untuk Indonesia yang lebih unggul dan sejahtera. Berkat PJOK berjalan dan ke arah cahaya, inspirasi bagi generasi di setiap harinya. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 dan juga rekan-rekan semuanya, anggota komunitas belajar SD Negeri 1. Terima kasih telah menyempatkan sedikit waktunya pada siang hari ini dalam yaitu pemaparan kegiatan RTL saya yang kurang lebih selama 3 bulan saya melaksanakan kegiatan PKJ PJOK yang hampir 3 bulan lah, kurang hari sedikit, yaitu tentang sport education model. Tetapi sebelum ke sport education model, punya sedikit pantun buat dengan semuanya. Jalan-jalan ke Surabaya, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Salam hormat dari saya untuk guru hebat Malasan Kulon 1. RTL yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah yaitu tentang sport education model, festival olahraga tradisional dan budaya di SD Negeri Malasan Kulon 1. Seperti mungkin sport education model ini adalah suatu hal yang baru bagi kita semuanya. Jujur bagi saya termasuk hal yang baru. Sport education model ini adalah suatu model pembelajaran PJOK di mana peserta didik itu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan olahraga yang sering dilakukan di masyarakat seperti sepak bola, voli, bulu tangkis, bola softball, olahraga tradisional, dan juga olahraga 17 Agustus, tarik tambang, dan lain sebagainya. Peserta didik itu yang menyelenggarakan dan juga yang melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi panitia, wasit, peserta itu semua dari peserta didik. Sebagai wujud dari aksi nyata peserta didik itu dalam kegiatan olahraga dalam dunia nyata nantinya. Intinya seperti itu. Itu yang disebut dengan sport education model. Artinya pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik setiap harinya. Hal yang melatar belakangi dari apa yang akan saya buat nantinya yaitu di sekolah kita memiliki potensi sangat besar, terutama di bidang olahraga dan juga di bidang kesenian. Tetapi sekolah kita masih belum adanya wadah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa tersebut. Maka dari itu, di sini saya akan membuat suatu kegiatan yang nantinya akan bisa menjadi wadah atau bisa menjadi tempat untuk peserta didik menyalurkan bakat dan minat peserta didik tersebut. Dengan tujuannya yaitu nantinya yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik melalui aktivitas olahraga. Yang kedua, mempromosikan nilai-nilai kerjasama tim dan kompetisi yang sehat. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam kegiatan olahraga. Seperti kita ketahui, budaya
budaya di daerah kita, khususnya di Kabupaten Probolinggo ini adalah sangat kental sekali dengan budaya yang pertama, yaitu budaya gotong royong. Maka dari itu kita akan mengimplementasikan budaya gotong royong tersebut di dalam kegiatan-kegiatan olahraga yang nantinya akan menjadi suatu proyek, suatu kegiatan SEM yang akan dilaksanakan. Yang berikutnya adalah capaian, langkah-langkah dan juga hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu capaiannya, peningkatan keterampilan motorik peserta didik yang pasti. Yang kedua adalah peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam kompetisi yang sehat. Yang berikutnya yaitu dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan olahraga. Dengan langkah-langkahnya yaitu ada persiapan dan latihan. Yang berikutnya dulu adalah pelaksanaan festival. Yang berikutnya yaitu adalah evaluasi. Pelaksanaan festival ini insya Allah nanti akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Desember pada saat setelah selesai melaksanakan kegiatan ujian. Dengan persiapan itu setelah kita sebelum melaksanakan kegiatan ujian akhir semester, kita melaksanakan namanya persiapan dan juga latihan. Dan juga nanti hasil yang diharapkan yaitu keterampilan motorik siswa meningkat, dapat bekerjasama dalam sebuah tim, dan peserta didik mempunyai kepercayaan diri yang baik setelah mengikuti festival. Struktur program dan juga mitra. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran dilaksanakan secara tematik terpadu dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Ini yang di mata pelajaran lokomotif atau mata pelajaran utama adalah PJOK, diikuti oleh bahasa Indonesia dan diintegrasikan juga oleh mata pelajaran seni rupa dan juga seni tari. Dengan mitra yang pasti adalah guru PJOK dibantu dengan guru kelas dan juga nanti akan dibantu dengan wali murid sebagai mitra kerja kita nantinya. Kapasitas sekolah dan juga kita memiliki 122 peserta didik yang memiliki minat, kemampuan dan bakat masing-masing. Maka dari itu di sini setelah dipilih peserta didik yaitu melaksanakan permainan tradisional yang sering kali dan pernah dimainkan oleh peserta didik yaitu gobak sodor. Sekolah kita juga memiliki aset yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama yaitu pasti adalah aset manusia, peserta didik, guru dan juga kepala sekolah. Aset politik yaitu kebijakan kepala sekolah yang sangat-sangat mendukung kegiatan olahraga. Aset finansial juga sangat yaitu penggunaan dana BOS, dan juga aset sosial yaitu hubungan yang baik antara wali murid dan juga dengan pihak sekolah. Dan juga sekolah kita memiliki aset budaya, yaitu sekolah kita memiliki seragam tari gimpang yang kemarin sudah kita sediakan bersama-sama, dan itu seragam tari gimpang tersebut bisa dimanfaatkan dalam kegiatan ini. Evaluasi yang akan direncanakan nantinya adalah yang pertama, observasi, yaitu mengamati perilaku peserta didik pada saat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu berupa kuesioner, yaitu mengumpulkan umpan balik dari guru, dari peserta didik maupun dari orang tua siswa. Yang terakhir yaitu peserta didik mengumpulkan video maupun foto atau hasil karya yang lain. Jadi nantinya konsepnya adalah peserta didik melakukan kegiatan tersebut, ada yang melakukan gobak sodor, dan juga ada yang melakukan kegiatan tari, dan juga ada yang melakukan pamer karya. Pamer karya itu ya adalah pamer karya hasil dari seni rupa
yang telah dilakukan oleh peserta didik. Ini adalah beberapa kemungkinan tantangan yang akan kita lewati bersama. Pastinya yang pertama adalah ada tantangan mengenai waktu. Yang kedua adalah kesulitan koordinasi dari berbagai pihak. Yang ketiga adalah minat dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Keterbatasan waktu itu adalah menjadi suatu tantangan yang pertama, karena dalam menyusun sebuah program itu harus step by step, harus dengan langkah-langkah yang baik agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah kesulitan koordinasi dari berbagai pihak. Pastinya dari koordinasi antara guru PJOK dan guru kelas ini pastinya nantinya akan terjadi sebuah miskomunikasi di antara beberapa pihak yang nantinya akan sedikit menghambat kegiatan proyek ini. Yang terakhir yaitu pastinya adalah minat dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka tari, ada yang suka kegiatan keagamaan, bahkan ada yang tidak suka sama sekali. Maka dari itu, di sini ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah menyusun jadwal yang efektif dan efisien dan juga realistis sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita masing-masing. Yang kedua adalah dengan tantangan kesulitan koordinasi adalah kita yaitu melakukan koordinasi dengan baik dengan cara mengadakan kegiatan rapat maupun kegiatan-kegiatan yang lain agar supaya koordinasi kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yaitu membuat variasi permainan agar peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, semoga festival ini dapat menjadi wadah positif bagi peserta didik untuk mengekspresikan diri, mengembangkan bakat, membangun rasa kebersamaan, serta program ini dapat memperkuat kolaborasi antara sekolah dan juga wali murid. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai sport education model tentang permainan olahraga tradisional dan juga festival budaya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Ya, Mas Nom, monggo silakan. Gimana? Yang kami tanyakan, kenapa harus obat sodor yang harus dijadikan pertandingan? Terima kasih. Terima kasih Pak Gun, pertanyaan yang luar biasa. Langsung saya jawab ya. Kenapa permainan gobak sodor yang dilakukan atau yang dipilih dan dipertandingkan pada kegiatan proyek ini? Yaitu yang pertama yaitu gobak sodor merupakan salah satu olahraga tradisional yang sering dimainkan, yang sering dilakukan oleh anak-anak. Dan juga gobak sodor ini merupakan olahraga yang dipilih sendiri oleh anak-anak agar supaya kegiatan ini berlangsung dengan sangat-sangat semeriah mungkin. Artinya di sini adalah ada voice, suara peserta didik mengenai gobak sodor, ada choice merupakan pilihan peserta didik dalam melaksanakan gobak sodor, dan juga ada namanya ownership, kepemilikan, yang nantinya peserta didik akan merasa memiliki suatu kegiatan proyek tersebut. Itu Mas Sugeng dari saya. Terima kasih Mas Sugeng. Ada lagi mungkin yang lain? Ya, Wita, Oke, baik. Saya penasaran sekali itu bagaimana ya Pak untuk pembagian tugasnya dalam kegiatan ini? Terima kasih Wita. Mungkin tadi tidak saya paparkan tentang bagaimana pembagian peran pada kegiatan ini. Yang nantinya menjadi panitia umum kegiatan ini yaitu peserta didik kelas 6. Jadi kelas 6 nanti ada panitia, ada ketua panitia, ada jadi wasit, ada nanti penyelenggara kegiatan itu adalah semua peserta didik kelas 6, dan nantinya gobak sodor ini dilakukan oleh peserta didik kelas 3 sampai dengan kelas 5. Sedangkan kelas 1 dan kelas 2 itu akan melaksanakan namanya lomba menggambar seni rupanya di sana. Dan juga kelas 1 dan kelas 2 nanti bisa menjadi
supporter bagi kelas 3 dan juga sampai dengan kelas 5 yang akan melaksanakan kegiatan pertandingan gobak sodor. Jadi kegiatan ini adalah murni dari siswa, oleh siswa, dan juga untuk siswa sendiri. Kita sebagai guru adalah hanya sebagai fasilitator. Begitu bisa? Mungkin ada yang lain barangkali? Oke, Bu Dani silakan. Apa hanya gobak sodor saja yang pertandingan, apa tidak ada yang lain yang misalnya yang lebih viral gitu? Terima kasih Bu Dani, sebuah pertanyaan luar biasa. Di sini kita bisa sebagai anggota komunitas belajar, barangkali mungkin bisa sedikit masukan kepada saya. Barangkali ada sekarang ini kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang barangkali viral di media sosial yang sekarang ini digemari oleh anak-anak. Barangkali ada, Ibu, Bapak, contohnya. Barangkali kegiatan senam, atau senam-senam yang viral itu, senam yang apa itu? Yang ini. Barangkali nanti itu bisa dibuatkan proyek tersendiri dari anak-anak, diberikan suatu materi itu, anak-anak nanti akan membuat suatu gerakan sendiri dan nantinya akan ditampilkan pada saat kegiatan tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Dani. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Sudah cukup, ya? Cukup. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Kepala Sekolah utamanya dan juga dari Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan sedikit waktunya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan proyek ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat menjadi wadah agar peserta didik dapat menunjukkan bakat dan minatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.